How many of you have ever seen me before? Berapa orang yang sudah pernah lihat saya sebelumnya? Oh, how many of you have never seen me before? Berapa orang yang belum pernah melihat saya sebelumnya? Where have you Loh, been? yang ini kemana aja ya selama ini? I've been here so many years. Saya sudah bertahun-tahun di sini. And I want to tell you something today. Saya mau sampaikan sesuatu pada saudara. I'm sorry I don't speak your language. Saya sangat menyesal saya tidak bisa bahasa Indonesia. But I go to so many countries. Saya pergi ke beberapa negara. Today I'm in Indonesia. Dan hari ini ada di Indonesia. Tomorrow during the day I will be in Singapore. Besok siangnya saya di Singapura. Tomorrow night I will fly to India. Besok malamnya sudah ke And India. That's a lot of languages. Dan harus melalui berjumpa dengan begitu banyak bahasa. But if I could speak your language, Tapi seandainya lah saya bisa berbahasa Indonesia, my first choice would not be to stand up here and talk. maka kerinduan saya bukan berdiri di panggung ini untuk menyampaikan Here's my first pesan. choice. Tapi kerinduan saya adalah I would come and sit down in a chair next to you, saya boleh duduk di kursi sebelah saudara and I'd talk to you, dan berbincang-bincang sama and I'd saudara hear your story. dan mendengar kisah hidup saudara. Everybody has a story, Setiap orang memiliki kisah hidup. and I'd love to hear yours. Dan yang saya rindukan sebenarnya mendengar kisah hidupmu. Because here's what I know about you. Dan ini yang saya tahu tentang saudara. You're special. Saudara itu istimewa. You're gifted. Saudara itu memiliki You've been karunia. through a lot of things, Saudara telah melalui banyak asam garam. but God has been faithful to you. Tapi Tuhan tetap setia dalam hidup saudara. Which brings me to my message. Nah ini yang menghantarkan saya kepada pesan untuk hari ini. And in the next 2 hours that I have to talk to you, Dan saya akan berbicara mungkin ada 2 jam ya Pak, kalau nggak salah khotbahnya. don't worry. Jangan takut saudara. I don't talk for 2 hours. Saya nggak bisa khotbah 2 jam. You know the main reason why I don't talk for 2 hours? Alasannya saudara, alasan utamanya Because after about 30 minutes of talking, I get hungry. karena biasanya baru 30 menit ngomong udah ini saudara, ada memanggil. I get hungry for some char kway teow. Sudah kebayang kue tiaw saudara. Everybody has a story. Jadi saudara, setiap pribadi memiliki kisah hidup. And here's the problem we have in the church. Dan ini yang sering menjadi masalah di dalam gereja. You came through those doors. Saudara boleh datang melalui You pintu-pintu sat itu, down in your seat. duduk di kursi yang saudara The worship sukai. team led us in worship so wonderfully. Tim musik mulai memimpin dalam pujian The penyembahan. musicians played so beautifully. Para pelayan musik memainkan musik menyembah And then Tuhan. I get up here and speak. Lalu saya naik ke sini dan berkhotbah. And then when we Dan finish, setelah selesai, you go home. saudara pulang. And here's the mindset of most people. Dan yang ada di benak daripada kebanyakan orang, yaitu jemaat, I'm just a worker. loh saya kan hanya seorang pengerja. I'm just a school teacher. Saya itu hanya seorang guru sekolah. I'm just a business Loh person. saya kan hanya sekedar seorang pengusaha. I'm just a mom or a dad. Bahkan saya hanya sekedar seorang ibu rumah tangga. I want to tell you something today. Saya mau katakan kepada saudara hari ini, You are not just anybody. saudara bukan hanya sekedar orang tertentu. The Bible says in Colossians 1:27, Nah Alkitab mengatakan Kolose 1:27, Christ in us Kristus yang ada di dalam kita is the hope of glory. adalah pengharapan akan kemuliaan. Christ inside you. Kristus yang ada dalam engkau itu It's not just inside me that's speaking. bukan hanya ada dalam saya maka saya berkhotbah. It's not just inside the worship team. Bukan hanya ada dalam para pemimpin pujian.
But Christ lives inside you. Tapi Kristus itu And when you come tinggal in hidup here, dalam saudara. Christ comes on the inside of you. Dan ketika Anda di sini, Kristus mulai And muncul when dalam you go diri home saudara. today, Dan ketika saudara boleh pulang, Christ still lives inside you. Kristus masih ada dalam saudara. And so you are not normal. Jadi saudara bukan biasa-biasa saja. You're not normal. Bukan biasa-biasa lagi. You're not a normal person. Saudara bukan orang normal lagi. You carry the presence and the power of God. Saudara membawa suatu hadirat dan bahkan kuasa Allah. And here's what God wants us to do. Dan ini yang Tuhan mau kita kerjakan. God wants us to do something with our life Tuhan mau kita do something lewat hidup kita ini. that makes an eternal impact. Yang kemudian berdampak sampai dengan You kekekalan. know who's going to reach your city? Siapa yang akan menjangkau kota kita ini? Who's going to reach your neighbors? Siapa yang akan menjangkau tetangga-tetanggamu? Who's going to reach your family? Siapa yang akan menjangkau keluarga besarmu? You. Saudara. And you're going to reach them before they ever walk inside of a church. Dan saudara yang terlebih dahulu menjangkau mereka sebelum mereka menginjakkan kaki ke dalam gereja. But that's not what most people think. Tapi tidak seperti itu pula cara berpikir banyak You orang. think it's the pastor's responsibility to change the Mereka world. berpikir ini adalah tanggung jawab Pak Pendeta. God's put something inside each of you. Tuhan itu menaruh sesuatu dalam masing-masing kita. There's a great preacher from many years ago. Di zaman yang lalu saudara, ada seorang pengkhotbah yang dipakai luar biasa. His name was Dwight L. Moody. Namanya adalah, kita kenal D.L. Moody, Dwight L. Moody. Here's what he said. Dan ini yang dia And I want you to katakan. listen carefully to the words that this man said. Dengarkan baik-baik apa perkataan pria ini. He said, our greatest fear should not be of failure. Dia katakan, rasa takut kita yang terbesar jangan kita tujukan pada kegagalan. Our greatest fear should not be of failure. Kita harusnya tidak takut akan kegagalan. But our greatest fear should be that we might succeed at something that doesn't matter. Tapi biarlah kita sangat takut apabila kita mencapai keberhasilan, itu semua tidak membawa dampak. Listen to those words. Coba kita dengarkan baik-baik My kata-kata itu. fear is not that I'm going to fail if I try. Oh, ketakutan saya bukan kalau nanti saya coba maka saya gagal. My fear is I could live my entire life and succeed at something that doesn't matter. Tapi ketakutan saya paling dalam adalah kalau saya nanti boleh berhasil, tapi semuanya itu tidak membawa dampak apa-apa. So I ask you this question today. Maka saya tanya kepada saudara pertanyaan ini. What are you going to do with what God put in you? Apa yang akan engkau lakukan dengan semuanya yang Tuhan telah taruh dalam hidupmu? Because inside every one of you, Karena dalam setiap kehidupan saudara there's a gift, ada karunia, there's a message, ada pesan-pesan there's a Tuhan, dream, ada impian, there's an idea. ada Every one gagasan-gagasan. of you Setiap has saudara a dream, ada has impian, a story, ada kisah has a hidup, gift, ada has a karunia, message, ada pesan has Tuhan, an idea ada that gagasan-gagasan God wants to use you to change the world. yang mana Allah ingin memakai saudara untuk mengubahkan dunia ini. Every one of you. Setiap kita. So what are you going to do with it? Maka apa yang akan kita lakukan? Are you going to just be afraid Apakah kita akan ketakutan and never terus, try tidak mau mencoba, and fail dan kemudian mengalami and kegagalan, never accomplish what
God wants you to dan tidak pernah menggapai apa yang Tuhan rindukan engkau You see, lakukan. I learned a long time ago. Saudara, saya belajar di masa yang lampau. I can't do everything. Saya nggak bisa lakukan semuanya. I'm not that smart. Saya keterbatasan kecerdasan I ada. know I can't do everything. Saya tahu saya sangat terbatas. But I can do something. Tapi ada yang saya bisa lakukan. You can't do everything. Saudara pun tidak bisa lakukan But you semuanya. can do something. Tapi ada yang saudara What's bisa inside lakukan. you today? Apa yang ada dalam diri saudara What's in hari your ini? mind today? Apa yang ada di benak saudara? What's in your heart today? Apa yang ada di hatimu? You can do something. Saudara itu bisa lakukan Yes, sesuatu. you can do Pasti something. saudara bisa lakukan sesuatu. You can do something. Saudara bisa lakukan sesuatu. You see, I was thinking about this morning. Tadi pagi saya merenungkan hal ini. How many people are just afraid to fail? Bahwa ada banyak orang yang takut gagal. And here's my conclusion. Dan ini kesimpulan saya. I would rather fail because I tried Kalau saya saudara, mendingan saya gagal di saat saya mencoba. than fail because I did nothing. Daripada saya gagal karena saya tidak mencoba. I would rather mess up at something Mendingan saya itu ketika saya coba maka berantakan. than mess up at nothing. Daripada saya berantakan karena saya tidak pernah lakukan apa-apa. And I'm not perfect. Dan saya akui saya tidak sempurna. I'm going to tell you another secret. Ini saudara, rahasia terbesar di But dunia. listen, you going to have to promise me Ya saudara, maka sekali lagi janji. you will never tell this to anyone. Tolong jangan kasih tahu orang di luar sana. If you promise, I want you to raise up your hand. Yang bersedia maka angkat tanganmu, janji. No, I'm not going to tell. Not Oh, everybody Enggak promised. semua angkat tangan, ya udah enggak jadi saudara. Let me ask you again. Sekali lagi saya tanya. You promise not to tell my secret. Raise your Yang hand. janji untuk tidak membeberkan rahasia ini. Now listen, Dengar baik saudara. this is a secret. Ini rahasia yang benar. It's top secret. Ini rahasia tingkat tinggi konfidensial saudara. You ready? Siap? Nobody is perfect. Enggak ada yang sempurna saudara. Nobody's perfect. Enggak ada yang sempurna saudara. That's the good news today. Bukankah itu kabar baik saudara? You're not perfect. Saudara And enggak you're not sempurna. perfect. Saudara And enggak you're sempurna. not perfect. Saudara And enggak you're not sempurna. perfect. Saudara And enggak you're not sempurna. Dan perfect. saudara enggak sempurna. So relax. Maka tenanglah. Breathe. Maka tarik napas dalam-dalam. I'm gonna make mistakes. Maka saya pasti akan buat salah. I'm gonna mess up. Saya pasti akan bikin I'm berantakan. gonna fail. Saya akan gagal. I'm not worried about being perfect. Tapi saya nggak khawatir bahwa saya harus jadi My sempurna. biggest concern is just keep making progress. Yang menjadi fokus saya utama adalah terus berkembang. Now, let me ask you this question. Nah saya tanya ini, How many of you are a parent and you have at least one child? Raise your hand. berapa orang di sini orang tua, minimal ada satu anak, boleh angkat tangannya. Oh, a lot of you. Wah banyak juga. Here's what happens when that baby is born. Seperti ini kira-kira ketika seorang anak bayi itu lahir. It's just a little small ball of flesh. Yaitu seperti ya satu bola yang terbuat dari daging dan It tulang. does nothing on its own. Dia tidak bisa buat apa-apa secara mandiri. It just lays there. Tidur saja situ Then what berbaring. happens? Lalu apa yang terjadi? It discovers it has hands. Dia mulai menemukan bahwa dia punya tangan. And it starts touching Dan dia mulai everything. menyentuh-nyentuh semuanya. And sometimes
it touches the wrong thing. Dan kadang-kadang dia sentuh hal yang And tidak seharusnya. you have to say, stop touching that. Dan saudara lah yang harus mengatakan jangan sentuh itu. Then the baby discovers it has legs. Lalu kemudian dia menyadari bahwa dia ada kaki. And it can move and kick and Dan move dia and kick. mampu menggerakkan dan menendang-nendang. And then what happens? Lalu kemudian apa yang terjadi? It discovers if it turns over on its knees, it could crawl. Dia mulai menyadari bahwa kalau dia berputar di perbaringannya, And then it starts, dia bisa mulai it merangkak. starts crawling Dan everywhere. mulailah dia merangkak kemana-mana. Then Lalu kemudian, magic maka terjadilah pulls up to the table. dia mulai menghampiri sebuah And meja. it puts his hands on the table. Menaruhkan tangannya di atas meja And it pushes. dan mulai menekan. And it says, wow, I can stand. Dan dia mulai berpikir, wah aku bisa berdiri And ternyata. then what do you do? Lalu kita sebagai orang tua apa yang kita bilang? Once the little boy or little girl stands, Hanya menonton saja dia berdiri? you stand out in front. Kita mulai berdiri di depan dia. Hold out your hands like this. Kita mulai mengulurkan tangan kita seperti ini. And you want the child, the baby to walk toward you. Dan kita memancing dia untuk berani jalan ke arah kita, dia mulai berjalan ke arah And guess kita. what happens? Dan apa yang terjadi? 100% of the time. 100% ini selalu akan terjadi. The first time that baby tries to walk. Ketika pertama kali anak itu belajar berjalan. Now remember, this is the smartest crowd in Selecta. Saudara ingat tadi, saudara jemaat yang paling pintar. When di that Selecta. baby tries to walk the first time, Maka pertanyaan, kalau bayi itu pertama kali coba what berjalan, does it do? apa yang akan dia lakukan? What does it do? Apa yang terjadi? Ya, It falls down. dia akan terjatuh. Then here's what you do. Dan ini yang saudara lakukan. The first time your child falls, Ketika anak itu pertama kali jatuh, you say, what's wrong with you? kamu ini bagaimana sih? You're a failure. Dasar kamu You'll tukang never gagal. be able to walk. Kamu akan bisa pernah You're berjalan. never going to be able to do anything. Kamu akan bisa berhasil buat I can't apa-apa. believe you can't walk. Aku nggak percaya kamu itu kok kayak gini. That's not what you say. Oh, bukan seperti itu saudara yang saudara katakan. You stand the little child back up again. Saudara bantu dia untuk boleh bangkit lagi. And you hold your arms out again. Dan saudara ulurkan lagi tanganmu ke depan di hadapan dia. And baby Frankenstein walks again. Dan bayi mulai berjalan seperti Frankenstein, saudara. And the baby learns it can walk. Dan bayi itu mulai menyadari, ternyata aku bisa jalan. Let me ask you this question. Saya mau tanya pertanyaan ini. Was walking always inside that child? Apakah natur berjalan selalu sudah ada dalam diri anak itu? Yes. Iya. Walking was always inside that child. Berjalan itu adalah bagian daripada diri dia. But why didn't he walk? Tapi kenapa sebelumnya dia tidak jalan? Because he didn't know he could walk. Karena dia belum menyadari dia bisa berjalan. What's inside you today? Apa yang ada dalam saudara hari There's ini? always been something on the inside of you. Selama ini sudah ada sesuatu dalam diri There's saudara. always been a dream on the inside Selama of ini you. ada impian dalam diri There's always saudara. been a gift on the inside of Selama you. ini sudah ada karunia But Allah why dalam diri didn't you saya. do anything about Tapi it? kenapa saudara belum melakukan You sesuatu? didn't know you could do Karena anything. saudara tidak tahu bahwa But saudara I've come bisa to tell melakukan you sesuatu. today, Maka hari ini saya You datang menyampaikan, can do saudara what God bisa tells you to do. melakukan apa yang Tuhan inginkan kau lakukan. There's always been walking on the inside. Selalu ada yang namanya jalan itu menjadi bagian anak itu.
So you're going to mess up. ya tentu akan berantakan dulu, You're going to fail. akan gagal, You're going to fall. akan jatuh, But you're going to get up. tapi akan bangkit lagi. And you're going to say, God, Dan setiap kali yang saudara akan katakan, I give my life to you. setiap kali kita jatuh, kita katakan, Tuhan, aku serahkan hidupku ini kepadamu. To do something with me. Untuk engkau boleh lakukan sesuatu bersama aku. That'll make a difference. Yang akan berdampak. That'll be eternal. Yang mana dampak itu kekal. You see, we come to where we know God. Kita datang ke tempat kerja, kita orang yang Then kenal we Tuhan. find freedom in God. Dan kita mulai mengenal akan Then kemerdekaan. we discover what God's put on the inside of us. Dan kita mulai mengenal apa yang Tuhan taruh dalam diri kita. And then we make a difference. Lalu kita bisa memberikan dampak. And by faith, we try. Dan dengan imanlah kita terus mencoba. I want to tell you two more things. Ada dua hal lagi yang saya mau sampaikan. I want you to understand very clearly. Saya berharap saudara boleh nangkap ini dengan jelas. Everything I do because I believe, faith, God helps me. Semua yang saya lakukan adalah karena saya percaya melalui iman bahwa Tuhan akan tolong saya. But I want you to remember what I'm about to tell you. Dan tolong saudara ingat apa yang saya mau sampaikan ini. Faith doesn't make things easy. Maka dengan iman itu tidak akan membuat segala sesuatunya jadi mulus dan gampang. Faith makes things possible. Dengan iman segala sesuatu jadi bisa. Doesn't mean it's easy. Bukan artinya mulus lancar. If you're looking for easy, Kalau saudara cari easy, go work in a circus. cobalah kerja di sirkus. Faith makes it possible. Maka iman itulah yang akan, Because the Bible says, karena Alkitab mengatakan, if you can believe, kalau engkau bisa if you percaya, can believe, kalau engkau bisa percaya all things are possible bahwa segala sesuatu itu bisa to him that believes. bagi mereka yang percaya That cancer coming out of somebody's body, bahwa kanker itu bisa keluar dari it's tubuh not seseorang. easy, Itu bukan but gampang, it's possible tapi bisa because I believe. karena aku percaya. Faith doesn't make things easy. Iman tidak membuat hal itu menjadi gampang. Faith makes things possible. Iman akan membuka jalan itu bisa terjadi. And then the last thing I want to say to you today. Saya mau sampaikan hal terakhir. You are not an interruption to God's plan. Saudara bukan menjadi suatu gangguan, interupsi bagi rancangan Allah, rencana Allah. You are God's plan. Saudaralah rancangan Allah tersebut. You are God's plan. Saudaralah rencana Allah tersebut. You are God's plan. Saudara adalah rencana Allah. See, here's what I know. Ini yang saya ketahui. The only body that God has to live in Saudara, tubuh on this earth di mana Tuhan dapat tinggal di dalamnya di muka bumi ini is your body. adalah tubuh Anda, Your body. tubuhmu. Touch yourself like this. Coba sebentar sentuh dulu tubuh Anda My seperti ini. body, Katakan tubuh saya, God chooses to live in. Tuhan telah memilih untuk tinggal di dalamnya. Your hands Maka tanganmu are the hands God chooses to touch people. menjadi tangan yang Tuhan pilih untuk menjamah menyentuh orang. Your ears Telingamu are the hearing God chooses to listen menjadi to telinga yang people. Tuhan pilih untuk mendengar orang-orang sekelilingmu. Your eyes Mata saudara is what God uses to find people that need help. adalah mata yang Tuhan akan pakai untuk saudara boleh menemukan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. And your voice, Dan suara saudara, your mouth, mulut saudara, my mouth. mulut saya. God uses our mouth Tuhan pakai to mulut talk to kita people untuk berbicara, and tell people menyampaikan God kepada loves you. Allah God loves mengasihimu. you.
God wants to mengasihimu. help you. Allah rindu God menolong wants to kau. use you. Allah mau memakai God engkau. uses your mouth. Tuhan akan memakai mulut saudara. You are God's plan. Maka saudaralah rencana Allah itu. You're God's Haleluya. plan. When I go to India tomorrow, Besok saya ketika pergi ke India, I don't go because I think I'm better than someone. saya tidak pergi ke sana karena saya merasa lebih hebat dari I don't mereka. go because I'm smarter than someone. Saya bukan ke sana karena saya lebih pintar dari mereka. I don't go because I think I look nicer than someone. Saya bukan ke sana karena saya berpenampilan lebih baik. Although my wife thinks so. Walaupun istri saya tidak akan menyangkalnya, saudara. I'm not young and handsome like Andrew. Saya tidak itu masih muda, tapi He looks so nice. ya saudara, begitu luar biasa. And I look like an old man. Dan saya itu masih anak muda di dalam, saudara. Why do I go? Kenapa saya pergi? Because God lives in me. Karena Tuhan ada di dalam saya. And I'm God's eyes. Dan mata saya menjadi I'm matanya God's Tuhan. hands. Tangan saya menjadi tangannya I'm Tuhan. God's voice. Mulut saya menjadi mulutnya I'm Tuhan. God's ears. Telinga saya menjadi I'm telinganya God's Tuhan. eyes. Mata saya menjadi matanya Tuhan. And so are Dan demikian juga saudara. So here is my final question, and then I'm going to pray. Saya ada satu pertanyaan lagi maka saya selesai. Are you going to live your life normal? Apakah saudara akan jalani hidupmu terus-terusnya biasa-biasa saja? And are you going to worry about failure? Atau apakah saudara akan terus khawatir, takut karena nanti takut gagal? Or Atau are you going to say, saudara berani mengatakan, I'm not perfect, aku nggak sempurna, I'm not going to succeed every time, aku nggak akan selalu semuanya berhasil. but I'm going to spend my life Tapi hidupku ini akan kuhabiskan at something that makes a difference. melakukan sesuatu yang berdampak. Would you stand with me this morning? Mari saudara kita sama-sama bangkit berdiri.